Halo semuanya, perkenalkan saya Fania Rahmawati dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya hidup konsumtif terhadap ancaman budaya Indonesia di era globalisasi. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa gitu harus beli sesuatu cuma karena ingin ikutan tren aja atau karena kalian tuh pengen tampil lebih keren gitu. Nah, di era globalisasi yang serba canggih ini, fenomena ini tuh semakin terasa banget gitu. Dan itu bukan cuma soal dompet aja, tetapi juga soal budaya Indonesia yang sedang tergerus. Mari kita bahas lebih dalam. Nah, jadi globalisasi itu membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan kita. Nah, semua jadi lebih terhubung, terus lebih mudah dan hampir segala sesuatu bisa kita akses dalam sekejap gitu. Bayangin kalian nih tinggal scroll Instagram, terus tiba-tiba udah tergoda gitu buat beli barang yang lagi tren. Nah, mulai dari sepatu, tas branded, bahkan sampai makanan dan minuman yang lagi hits nih. Nah, semua ini terjadi karena adanya pengaruh besar dari media sosial dan e-commerce yang bikin kita gampang untuk terpapar iklan gitu dari gaya hidup yang gak realistis. Nah, apalagi zaman sekarang kita sering banget nih lihat influencer atau selebriti yang pamer barang mahal, terus traveling ke luar negeri atau bahkan makan di restoran yang mewah. Nah, tanpa kita sadari, kita mulai merasa kayak kok kayaknya gue harus beli barang itu juga biar kelihatan lebih keren gitu. Nah, dari itu yang namanya gaya hidup konsumtif gitu. Kita beli barang bukan karena kita butuh, tetapi karena kita ingin terlihat atau mengikuti tren tersebut. Nah, kenapa sih gaya hidup konsumtif itu bisa sebegitu mempengaruhi kita gitu? Nah, penyebab utamanya ada beberapa hal dan yang paling besar jelas terhadap media sosial gitu. Nah, kalau kita lihat hampir setiap hari kita dihadapkan dengan konten dari influencer yang memamerkan barang-barang branded dari yang awalnya kita pikir kayak nggak perlu nih. Jadi lama-lama kita tuh ngerasa harus punya gitu karena takut ketinggalan zaman. Dan jangan lupa ada juga pengaruh dari iklan digital. Semua yang kita cari di internet tiba-tiba tuh muncul di media sosial kita. Baru sekali cari sepatu gitu, besok udah dihujani iklan sepatu diskon gitu. Terus ditambah lagi dengan fasilitas pay later yang bikin kita tuh ngerasa semua barang itu bisa dibeli sekarang, tapi bayarnya belakangan gitu. Nah, ini tuh jelas memudahkan kita untuk membeli barang tanpa berpikir panjang. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, apa yang kita butuhin gitu, eee, dampak dari gaya hidup konsumtif ini ternyata bukan cuma soal uang aja, tetapi ini tuh sudah mulai merambah ke budaya kita gitu. Sebagai contohnya nih, kalau dulu kita diajarkan untuk hidup sederhana, menghargai apa yang kita miliki dan merasa cukup dengan yang ada. Tapi sekarang banyak banget nih orang yang menilai status hidup kita gitu dari barang mereka yang punya. Kayak kalau kita nggak pakai tas branded atau nggak punya smartphone baru gitu, rasanya seperti ada yang kurang gitu. Nah, lebih jauh lagi, produk lokal yang sebenarnya punya kualitas dan nilai budaya yang tinggi seringkali terabaikan gitu. Nah, anak zaman sekarang tuh lebih memilih membeli produk impor atau barang dari branded luar daripada barang Indonesia punya yang banyak produk lokal gitu yang nggak kalah kerennya. Nah, hal ini juga bikin UMKM kita semakin kesulitan untuk bersaing gitu. Nah, mereka yang punya usaha kecil kadang merasa sulit berkembang karena masyarakat ini lebih memilih membeli barang dari luar negeri. Nah, selain itu, dampak sosial dari gaya hidup konsumtif ini juga nggak kalah signifikan gitu. Kesenjangan sosial antara yang mampu dan yang tidak mampu semakin terlihat jelas gitu. Mereka yang bisa membeli barang-barang mewah itu menjadi kelompok yang dominan gitu. Sementara bagi mereka yang tidak mampu merasa terpinggirkan gitu. Jadi ini juga mempengaruhi gitu mentalitas kita. Nah, anak muda zaman sekarang ini merasa minder karena merasa
ketinggalan dan tidak memiliki barang-barang yang dianggap keren, tapi kita bisa mengatasi semua ini dengan, salah satunya literasi finansial adalah langkah pertama yang harus, bisa kita, bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan gitu. Ini penting banget supaya kita nggak mudah tergoda, untuk membeli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin gitu. Nah, selain itu kita juga bisa mulai mendukung gitu produk-produk lokal. Banyak brand Indonesia yang keren dan kualitasnya tuh nggak kalah keren dari produk luar negeri yang ada di luar negeri gitu. Misalnya kayak produk fashion, terus kuliner atau bahkan kerajinan tangan yang mendukung produk lokal itu. Jadi kayak nggak hanya mendukung ekonomi aja, tetapi juga kita bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Dan yang nggak kalah penting, gunakan media sosial dengan bijak. Nah, jangan hanya ikut tren, tetapi coba jadi pembuat tren yang lebih sehat gitu, seperti tren hidup sederhana, mendukung UMKM atau mengenakan produk lokal gitu. Nah, semua itu bisa dimulai dengan kita. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa gaya hidup konsumtif itu bisa menambah ketergantungan pada materi dan juga mengurangi rasa syukur kita gitu. Ketika kita terus-menerus mencari kepuasan melalui barang-barang baru, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup kita, seperti waktu bersama keluarga atau momen-momen sederhana gitu, yang sebenarnya lebih berarti gitu. Nah, menerima diri diri kita apa adanya dan merasa cukup dengan apa yang kita punya, itu akan membuat kita lebih bahagia gitu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dengan begitu, kita tuh nggak hanya, terhindar dari tekanan sosial aja, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam hidup yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Nah, jadi meskipun, globalisasi ini, membawa banyak kemajuan dan juga kenyamanan dalam hidup kita, penting banget nih buat kita, untuk tetap bijak dalam memilih gaya hidup gitu. Nah, gaya hidup konsumtif memang menggoda, tetapi bukan berarti kita, harus jadi korban tren atau mengorbankan prinsip, hidup kita gitu. Nah, dengan memahami nilai-nilai kesederhanaan yang sudah lama menjadi bagian dari budaya kita gitu, kita, tetap bisa menikmati kemajuan, tanpa harus, kehilangan diri kita sendiri. Melalui kesadaran finansial, dukungan untuk, produk lokal dan bijak dalam menggunakan, media sosial, kita bisa menunjukkan bahwa kita, bangga jadi diri kita sendiri gitu, tanpa harus mengikuti apa yang orang lain anggap keren gitu. Karena pada dasarnya, yang terpenting adalah kita hidup sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang orang lain lihat gitu. Jadi mulai sekarang, kita tuh harus lebih bijak dalam, mengonsumsi, dukung produk Indonesia dan juga bangga dengan budaya kita. Nah, globalisasi itu gak salah, tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapinya, yang paling penting gitu. Nah, semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil kita. Nah, itu saja pemaparan dari saya mengenai, gaya hidup konsumtif, terhadap ancaman budaya Indonesia di era, globalisasi ini yang semakin, berkembang, pesat gitu. Sekian dari saya, terima kasih.